Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kemarin kita sudah membahas tentang animalia, ciri-ciri animalia, di mana animalia itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah avertebrata, itu hewan yang tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Avertebrata ada protozoa, tapi sekarang sudah tidak masuk animalia, itu hewan bersel satu. Lalu ada metazoa, hewan bersel banyak. Nah, di sini avertebrata ada beberapa filum. Ada filum Porifera, hewan berpori, Coelenterata, hewan yang berongga, Platyhelminthes, cacing pipe, Nemahelminthes, cacing benang bulat dan panjang, Annelida, cacing gelang, Molluska, hewan yang bertubuh lunak, Arthropoda, hewan berkaki beruas, Ectodermata, hewan yang berduri. Vertebrata ada Pisces, ikan, Amphibia, hewan yang hidupnya di dua alam, Reptilia, hewan yang melayap melata, Aves, burung, Mamalia, hewan yang menyusui anaknya. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak membahas ini, yaitu hewan-hewan vertebrata. Hewan-hewan vertebrata contohnya ini adalah Porifera. SpongeBob yang sering kita lihat itu adalah Porifera, anggota filum Porifera. Ini kita temui seperti batu-batuan, ini adalah hewan. Lalu kita juga melihat seperti ini ya. Ini adalah ubur-ubur, ini hidra, ini anemon laut. Mungkin dia sangat tumbuhan, padahal ini bukan. Ini adalah anggota dari Coelenterata atau Cnidaria. Ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas dua filum dari avertebrata, yaitu Porifera, yang kata orang lain mengatakan hewan berlubang atau berpori. Yang kedua adalah Coelenterata, hewan yang berongga. Nah, di sini kita masih membahas kingdom animalia, di mana kingdom animalia itu kita membahas ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri, Porifera, hewan yang tubuhnya berpori. Kita lihat SpongeBob ya, nah itu yang dari TV-TV itu anggota dari Porifera. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi pengelompokan dari Porifera. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dari Coelenterata. Seperti ini tuh Coelenterata, ubur-ubur itu ya, berfungsi untuk alat kosmetik itu ya. Itu ubur-ubur itu anggota dari Coelenterata, atau orang bilang mengatakan Cnidaria. Nah, kita akan membahas anggota kingdom animalia dari kelompok avertebrata yang tidak bertulang belakang, filum Porifera. Di laut kita mungkin sangka ini batu-batuan atau tumbuhan, padahal itu bukan. Ini adalah hewan Porifera. Mengapa kok disebut Porifera? Karena hewan ini tubuhnya berpori-pori, berlubang-lubang kecil. Porifera itu berasal dari kata porus, lubang kecil. Fere itu artinya memiliki. Hewan ini menetap di dasar lautan, di perairan, tidak mengambang atau di permukaan air, sehingga nggak kelihatan dari atas. Hewan ini hanya kecil yang hidup di air tawar. Sebagian besar hidup di air laut, sehingga Bapak tidak pernah dalam praktek suruh membawa Porifera, karena ini sudah didapatkan di sekitar kita. Bentuk tubuhnya hewan ini bermacam-macam. Ada seperti ini, seperti tabung, ada seperti mangkok, ada juga yang menyerupai tumbuhan. Nah,
Filum porifera ini kan saya katakan tadi kan berlubang-lubang kecil lah. Di sini lubang-lubang kecil itu disebut sebagai ostium. Apa fungsinya? Sebagai tempat mulut, ya, tempat masuknya makanan. Sehingga ketika ada makanan masuk bersama air, itu masuk ke ostium. Ini akan menuju ke rongga tubuh yang disebut spermatozoel. Ini jadi pencernaan makanan. Bermuara kepada osculum di sini. Ini untuk membuang sisa-sisa pencernaan makanan. Kalau ostium ini sebagai mulut, osculum ini sebagai anus, ya, sebagai anus. Ostium sebagai apa? Mulut. Filum porifera itu termasuk hewan diplobastik, hewan yang mempunyai dua lapisan tubuh. Lapisan luar atau yang tersusun lapisan epitel sederhana disebut pinakosit. Nah, ini ya, ini lapisan luar ini ya, disebut pinakosit, ini yang A. Yang B lapisan dalam ini ya, ini ya, disebut pinakosit. Di pinakosit ini di sini ya, ini ya, ini terdapat nukleus, ini nukleus, lalu ada juga vakuola, ini nukleus, ada vakuola, ada juga yang namanya flagellum, ini seperti bulu cambuk ini ya. Nah, di antara pinakosit, ini ya, pinakosit, dan kuanosit ada yang namanya ini mesoglea. Ada mesoglea. Di dalam mesoglea itu ada apa saja? Nah, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, ini bagian-bagian dari mesoglea. Nah, di dalam bagian mesoglea itu bagian yang pertama ada ameobosit. Nah, ini ya, ada ameobosit. Nah, apa fungsinya? Ini nanti akan menangkap kan flagela, akan mendekati flagela ini ya, menangkap sisa metabolisme atau makanan. Kalau sisa metabolisme dibuang ke sini, ke osculum. Kalau sari-sari makanan ditangkap, diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua ini porosit, ini yang kedua. Ini fungsinya untuk apa? Membuka pori-pori. Ya, porosit untuk menutup dan membuka pori-pori sehingga makanan bisa masuk ke dalam ostium. Selanjutnya yang ketiga ini spicula ini. Nah, di sini yang ketiga adalah skleroblast. Apa fungsi skleroblast? Fungsi skleroblast di sini adalah membentuk spikula, duri-duri. Itu bisa dari rangka tubuh ya, itu bisa dari zat kapur, bisa dari zat kersik, bisa dari serabut-serabut spongi. Itu bagian-bagian yang ada di dalam mesoglea. Anda bisa dilihat di sini ya, gambarnya dari tadi ya. Berarti mesoglea itu ya ada ameobosit, ada porosit, ada skleroblast, dan yang keempat yang belum tulis ada arkeosit. Di sini nggak ada di gambar. Arkeosit itu untuk reproduksi, bisa membentuk gamet, sel jantan, sel betina, sperma ovum, membentuk tunas dan regenerasi sel atau pembaharuan sel. Selanjutnya, bagaimana urutan perjalanan air dari porifera? Ketika ada air makanan yang masuk bersama air, maka di sini akan masuk ke ostium sini. Dari ostium nanti ya ditangkap oleh flagela ini flagela ini.
nanti akan diolah, diedarkan dalam vakula makanan, ditangkap oleh amoebosit ini. Ya, ini nanti akan ditangkap oleh amoebosit. Sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Tapi kalau sisa pencernaan makanan akan dibuang melalui oskulum. Ini sebagai anusnya porifera, tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan makanan. Nah, filum porifera berdasarkan saluran airnya itu ada 3 tipe askonoid seperti ini. Ostium dihubungkan langsung dengan spongozoa, langsung ke oskulum. Tipe sikonoid seperti ini. Ostium dihubungkan dengan saluran bercabang-cabang ke spongozoa, langsung ke oskulum. Lalu yang ketiga tipe leukonoid. Air masuk bersama ostium ini ya, menuju ke spongozoa, menuju ke rongga-rongga bulat yang saling berhubungan, menuju ke spongozoa, keluar. Seperti ini proses perjalanan makanan dari ostium ke oskulum. Di sini makanan yang diambil dari sari-sari makanan diedarkan oleh amoebosit. Selanjutnya pada tubuh porifera itu ada rangka-rangka tubuhnya, itu terdapat spikula. Berdasarkan asalnya, spikula itu ada dari zat kapur, zat kersik, ini yang keras-keras ya. Benang-benang spong itu yang empuk, yang lunak. Kalau bentuknya bermacam-macam, ada tetraakson, monoakson, poliakson, heksakson, dan benang-benang spong. Nah, filum porifera berdasarkan spikulanya itu terbagi menjadi 3. Ya, pertama kelas, 3 kelas ya. Kelas Salsaria. Spikulanya jadi zat kapur, contohnya sikon sp, ini bentuknya. Gambarnya seperti ini, sikon sp. Yang kedua Hecatinellida. Tipe spikulanya jadi zat kersik. Contohnya Euplectella sp. Ini gambarnya. Yang ketiga kelas Demospongia, ini yang empuk. Tipe spikulanya dari serabut spongin. Contohnya adalah Euspongia sp. Gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya ya, bagaimana kingdom yang kedua dari animalia, dari kelompok Avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Di sini ada filum Soleterata, Cnidaria. Ini gambarnya, namanya Hydra ini ya. Rangka tubuh Soleterata atau Cnidaria itu dari zat kapur dan zat kitin. Diploblastik tubuhnya ada 2 lapisan. Lapisan yang pertama ektoderma, yang kedua endoderma. Ini ya, ini ada lapisan luar epidermis ini ya. Ini lapisan yang pertama. Lalu ada endoderma. Pada ektoderma itu nanti ya di situ ada tentakel. Apa fungsi tentakel? Untuk menangkap makanan, menangkap mangsa. Itu dari ektodermis, dari lapisan luar. Lapisan dalam itu ada gastrodermis, itu menjadi usus. Ya, usus itu fungsinya untuk mencerna makanan. Nah, Solenterata berasal dari kata soilus, rongga, enteron, usus. Berarti dia punya rongga di sini sebagai usus untuk mencerna makanan. Dia mempunyai rongga gastrovaskular atau usus untuk mencerna makanan. Di sini ada mulut, ada oskulum ini. Ini oskulum. Ini adalah oskulum, berfungsi sebagai mulut dan anus. Ini juga yang seperti mangkok itu ya, seperti payung, ada oskulum sebagai mulut dan anus. Berarti makanan masuk ke sini ya, ke lubang ini oskulum, dicerna oleh usus kita, sisa pencernaan dikeluarkan kembali seperti sebagai mulut dan anus. Nah, mengapa filum Solenterata juga disebut sebagai Cnidaria?
Karena disebut Cnidaria karena punya sel penyengat pada tentakel-tentakel. Ini kan tentakel-tentakel. Fungsinya untuk apa? Melumpuhkan mangsanya dengan racun yang disebut sebagai hipnotoksin. Mangsanya apa saja? Itu berupa organisme yang lebih kecil, zooplankton, hewan yang bersel satu. Ini nggak kelihatan dengan mata telanjang. Kalau kita ambil air, kita lihat dengan mikroskop, kelihatan zooplankton. Udang kecil, larva serangga. Berarti di sini jentik-jentik nyamuk itu larva serangga, itu menjadi makanan dari filum Coelenterata atau Cnidaria. Untuk pengelompokannya, klasifikasinya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejo wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.